Yuk. Mungkin sebelum masuk ke pemaparan dari Prof dan Imang, Abang atau saya sendiri akan sedikit memperkenalkan ya sosok Prof dan Imang ini. Beliau merupakan dosen di Fakultas Pertanian dan Pasca Sarjana Universitas Mula Warman. Prof dan ini S1-nya itu di Fakultas Pertanian Mula Warman, S2-nya di Fakultas Kehutanan dan S3-nya di University of Tokyo, Jepang. Kemudian beliau juga pernah eh, melanjutkan postdoktoral di Waseda University sama di Tokyo, Jepang juga. Sampai saat sekarang beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Pertanian dan eh, Sekolah Pascasarjana Universitas Mula Warman. Prof. banyak terlibat dalam kegiatan riset ya teman-teman, termasuk juga fokus beliau itu ini lebih banyak ke bidang sosial ekonomi pertanian. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita mulai saja perkuliahannya kepada Prof. dan Imang, saya silahkan. Baik, tes. Suara saya jelas, Mas Wahyu Ferdi. Jelas, Prof. Ya, baik ya. Pertama, selamat siang, selamat bertemu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali ya bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari UNLAM, Prodi Antropologi tadi ya. Iya, Prof. Kita baru Prodi. Ini Ya. angkatan pertama, Hmm. Prof. Ya. Ini kan sepertinya mengenal eh, suku-suku yang ada di Kalimantan termasuk tadi suku Bahau sudah ya oleh Pak Simon Devung, kemudian eh, Benua oleh Pak Martinus Nanang ya. Yes. Oke, jadi kita anu aja ya. Dibuka, suaranya dibuka aja, di unmute aja supaya kita interaktif nanti ya. Iya, Pak. Teman-teman mahasiswa, kita seperti pertemuan langsung aja. Saya enggak enak ngomong kalau enggak ada ya orang yang komentar-komentar ya. Lebih baik kita ramai ribut ya. Kalau ada yang mau intervensi langsung bertanya silakan ya. Ya, Nanti Pak. setiap kita nanti begini, setiap satu slide kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja. Bahkan pada waktu saya berbicara kalau ada yang mau bertanya langsung supaya nanti tidak lewat momennya. Nanti kalau sudah pindah ke slide berikutnya udah lewat nanti ya. Jadi mekanisme begitu itu Mas Ferdi, Mbak Almaida, Mbak Nia Rahmawati, berapa ini mahasiswanya? 19 ya? Mahasiswanya ada 32, Pak. Tapi ini ada yang tadi Berapa lagi orang izin mahasiswanya? lagi di jalan. tiga puluh Oh, dua orang. 32 cukup banyak ya. Ya, Ah. Ini semester berapa ya Mas Ferdi? semester 2, Pak. Semester 2 ya. Ya, Dan kalau misalnya suara saya kurang jelas, tolong langsung dikasih tahu ya. siap, Pak. Baik, tadi sudah disampaikan overview ya dari apa yang disampaikan Pak Simon Devung tentang suku Bahau, kemudian Pak Martinus Nanang. Pak Martinus Nanang sudah kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi saya berikan gambaran umum suku Dayak itu seperti ini. Eh, saya tidak mau terlalu detail ya, yang semuanya yang gampang-gampang aja. Tahun-tahun pun saya mungkin tidak sebutkan di dalam ini, dalam eh, perkuliahan kita ini. Jadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu ada 9 grup suku Dayak besar ya. Eh, ada Bahau yang sampaikan Pak Simon, ada suku Tunjung Benua. Tunjung Benua ini juga kalau digabung eh, apa namanya Tunjung Benua itu mirip-mirip aja yang disampaikan Pak Martinus Nanang. Kemudian ada Kayan, ada Lundaye, ada Punan, ada 9 grup besar ya. Termasuk yang ada di Kalimantan Tengah kan ada Dayak Kalteng di situ ada Maknyan. Nah,
Itu grup besarnya suku Dayak ya. Jadi kalau nah tadi sudah disampaikan bahwa suku Bahau itu dia terkonsentrasi di Kabupaten Kutai Barat dan Makamulu. Ada yang pernah ke Kalimantan Timur dari antara mahasiswa ini? Belum pernah ya? Belum Belum pernah ya? pernah. Mana mana suara yang lainnya nih? Saya Belum, mau suaranya Pak. baik-baik. Ya, Belum, Pak. ya, Belum belum pernah. pernah. Jadi kalau suku Dayak ini mereka biasanya tinggal itu pasti di pinggir sungai. Nah, kalau suku Tunjung Benua itu hanya terkonsentrasi di Kabupaten Kutai Barat. Kalau suku Bahau yang disampaikan Pak Simon, Bahau Sak, Bahau Busang itu di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam itu di Sungai Mahakam ya. Kalau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan mungkin sungai yang terbesar sungai apa? Barito Sungai sama Kapuas ya. Kapuas ya. Kalimantan Selatan apa sungai yang besar? Barito, Pak. Mulai Kapuas. Sungai apa? Kapuas. Sungai Kapuas ya. Nah, beda dengan suku Kenya. Ada yang kuliah kita hari ini suku Kenya. Suku Kenya ini sebarannya luas sekali. Di Kabupaten Mahakam Ulu ada, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hampir di semua 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Nah, kemudian ke Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Nunukan itu ada Kenya. Kenya ini sampai di Malaysia, di Sarawak juga banyak. Jadi sebarannya Kenya ini paling paling besar dibandingkan suku-suku Dayak lainnya. Dibandingkan suku Bahau tadi itu, kalau suku Tunjung atau Tonyoy, Tunjung Benua, itu eh, konsentrasinya hanya di dua kabupaten tadi itu, Kutai Barat dengan Kutai apa dan Kabupaten Makamulu ya. Tapi Kenya ini tersebar sampai di Malaysia. Di Sarawak banyak suku Kenya. Nah, nanti akan saya sampaikan juga sub-sub suku Kenya ini ya. Kita mulai dulu asal usul kata Dayak ya. Ini ada penelitian dari Belanda ya. Dayak itu sebetulnya dari mana? Ada dua pengertian. Dayak itu berasal dari kata daya. Daya itu artinya itu kalau bahasa bahasa Kenya itu hulu. Karena memang dulu itu orang Dayak itu tinggal di hulu sungai eh, di hulu sungai yang kecil-kecil sampai di pedalaman Pulau Kalimantan ya. Dulu orang Dayak itu tidak mau tinggal di kota, mereka tinggal di pedalaman-pedalaman karena memang hidup mereka kan dari mencari hasil hutan, berburu, menangkap ikan, cari rotan, cari damar. Itu cocok dengan kehidupan mereka masa lalu sehingga eh, ada ada penafsiran bahwa nama Dayak ini berasal dari kata daya, artinya di hulu ya. Kemudian yang pengertian kedua dari mana asal nama Dayak ini adalah dari bahasa Belanda. De Ajax. Pernah dengar nama grup sepak bola di Belanda kan? Ajax yang Nah, apa Darut Gullit di situ, Ajax Amsterdam. Dia dia Ajax itu artinya hmm, anjing hutan ya, anjing hutan. Karena zaman Belanda itu eh, eh, waktu mereka di Kalimantan Timur, dari Kalimantan, mereka melihat orang Dayak ini kalau kalau berjalan di hutan itu sangat cepat, seperti anjing ya. Kemudian dijulukilah eh, anjing anjing hutan. Tapi itu anu ya itu berapa eh, penafsiran-penafsiran asal usul kata Dayak ya. Tapi menurut saya yang paling betul itu adalah Dayak itu berasal dari Daya yang dulu tinggal di hulu-hulu sungai. Termasuk kami dulu, saya dulu ya di hulu sungai juga. Oh, di pedalaman. Nah, karena di sana tidak ada sekolah, fasilitas kesehatan kesehatan tidak ada, lalu kami pindah ke eh, daerah yang lebih rendah dan sampai ke Samarinda. Itu asal usulnya, tapi kita nggak usah pusing dengan nama itu ya. Itu penafsiran-penafsiran dari mana suku Dayak Kenyah. Oke, di sini ada yang mau ditanya dulu tentang pemahaman asal usul kata Dayak. Nah, jadi Dayak yang 9 grup besar itu bahasanya beda-beda loh ya. Dayak ini beda dengan ka- kan sama-sama Dayak ini. Saya Dayak Kenyah, Pak Simon Defung.
Dayak Bahau, Pak Martin Nanang, Dayak Tunjung Benua. Bahasa kami beda, ya. Jadi kalau kami berbicara itu pakai bahasa Indonesia karena kosakatanya beda. Mungkin ada beberapa kata yang sama, tapi eh, kalau kami bicara tidak menggunakan bahasa masing-masing karena beda bahasa. Nanti ada lagi Lundaye yang di Kalimantan Utara, ada lagi Kayan, ada lagi Modang. Nah, itu macam-macam ya. Nah, itulah eh, kalau orang luar mendengarkan Dayak itu seolah-olah satu bahasa ya, padahal masing-masing punya bahasa sendiri sesuai dengan yang grup besarnya tadi itu. Mungkin Pak Simon, Pak Martin sudah menjelaskan lebih terperinci. Pak Simon lebih 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 detail soal yang begitu. Oke, asal usul ini masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita asal ini layar saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Iya, Presiden, Pak. Ya, Terlihat Bapak. ya. Ini ini ceritanya. Sebetulnya saya ada bukunya nih. Saya ada bukunya yang saya tulis dengan Pak Martinus Lanang berapa tahun yang lalu tentang asal usul Dayang, kemudian penyebaran Dayang di Kalimantan Utara. Ini ceritanya Dayak itu berasal dari Yunan di Cina Selatan ya. Nah, waktu itu kan selat antara eh, benua Asia atau Cina dengan Kalimantan kan masih sempit ini karena waktu itu kan es belum mencair ya. Mungkin masih tidak seluas sekarang sehingga beberapa warga dari Yunan Selatan ini, dari Cina Selatan, dari Yunan, mereka berdagang, berdagang ke Pulau Kalimantan. Katanya tuh naik naik perahu perahu kayu, kemudian eh, di tengah perjalanan perahu mereka itu karam, sehingga mereka terdampar di Kalimantan Utara. Jadi kita bisa lihat di sini, ya. Dampar di Kalimantan Utara itu ada di Brunei ya. Jadi Kalimantan Utara itu yang saya masukkan ini bukan Kalimantan Utara, bagian utara Pulau Kalimantan ini masuk Sarawak dan ini masuk Brunei ya. Mereka masuk ke sini. Nah, karena mereka ini kan bukan beragama Muslim ya. Di bagian eh, utara Pulau Kalimantan ini kan banyak orang Melayu di situ yang beragama Muslim. Jadi yang Muslim ini mereka sebut Melayu. Nah, kemudian karena eh, ada perbedaan keyakinan atau agama, orang Dayak ini pindah dari eh, pantai di utara Pulau Kalimantan ini mereka pindah ke daratan, daratan di sini. Ini daratan Pulau Kalimantan. Eh, ya ini sebagai bukti bahwa memang bukti arkeologisnya tidak. Saya berikan berapa contoh bukti arkeologis bahwa eh, orang Dayak yang ada di Kalimantan sekarang itu berasal dari Yunan, secara khusus Dayaknya ya. Eh, Nama-nama kami, nama-nama Dayak ini banyak yang sama dengan nama orang di Yunan di Cina Selatan. Contohnya ada namanya Ping, ada Lim, ada Gun, ada Bang ya. Nama-namanya banyak yang sama. Nah, ya eh, saya sendiri berkesimpulan mungkin betul bahwa orang Dayak yang ada di Kalimantan ini dulu memang berasal dari Cina Selatan. Nah, nama kami ini banyak yang sama dengan nama Cina, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga beberapa benda benda adat ya kayak tempayan, gong. Itu sekarang banyak dimiliki oleh orang Dayak. Nah, kalau kita lihat itu sebetulnya itu dulu buatan dari Cina sana ya. Mungkin juga mereka waktu ke Pulau Kalimantan, ke Borneo dulu adalah membawa eh, barang-barang tersebut ya untuk dijual di Kalimantan. Ini dua bukti ya. Pertama tadi nama nama-nama orang, nama laki-laki, perempuan, Lim, Gun, Bang tadi itu
nama Dayak Kenya banyak seperti itu. Sama dengan yang ada di eh, Yunan di Cina Selatan. Nah, ini kemudian dari pantai utara Pulau Kalimantan, mereka ini kemudian ke pedalaman Pulau Kalimantan. Karena mereka tidak bisa bersatu dengan orang Melayu yang beragama Muslim di sini. Artinya jadi perang lah mungkin ya. Mereka ini pindah ke daratan Pulau Kalimantan. Ada satu daerah di Pulau Kalimantan ini namanya Apoda. Kalau lengkapnya ada di buku saya, namanya Apo. Apo itu artinya dataran tinggi. Itu Apo ya. Mereka tinggal di sini, oh, ya diperkirakan di daerah pedalaman Kalimantan mungkin ada ratusan tahun ya. Jadi waktu itu suku Dayak Kenyah ini, suku Dayak Kenyah masih berkumpul di satu desa, namanya Apoda. Karena jumlahnya besar, sehingga mereka bikin ladang di sini. Lama-lama lahan ladang itu sangat luas, sehingga kayu kayu hutan atau kayu bikin ya, untuk bangunan rumah lama-lama sangat jauh karena kayu hutan itu sudah habis hutan itu sudah habis dibabat untuk dijadikan ladang karena jumlahnya besar. Nah, lalu eh, karena jumlahnya banyak di Apodaa, itu desa induk mereka itu, dan itu mereka ini masing-masing punya ini eh, kursor saya terlihat enggak ya? Terlihat kursor saya. Terlihat Pak. Gitu. Ya. Ya, ya. Lihat Bapak. Jadi mereka ini satu rumah itu bisa 100 sampai 200 kepala keluarga dalam satu rumah panjang. Nama-nama rumah itu ada namanya ada ada lepok bam, ada lepok kulit, ada bakung, ada lepok jalan. Nah, Kenya ini mereka berkumpul di sini di Apoda. Itu Polda. asal usulnya Dayak Kenya ya, mereka yang kumpul di Apoda. Kalau yang dari utara Kalimantan tadi itu mungkin eh nggak tahu mereka pindah ke tempat yang lain. Tapi yang saya bahas ini adalah Dayak Kenyanya. Jadi asal usulnya mereka dulu adalah di Apoda di pedalaman Kalimantan. Masing-masing punya rumah panjang, satu rumah panjang itu bisa 100 bahkan bisa 300 kepala keluarga dalam satu rumah panjang ya. Kalau bahasa bahasa Kenyahnya itu bahasa Dayak Kenyah itu ada satu umak itu itu bisa 100 sampai 300 kepala keluarga. Nah, karena mereka sudah terlalu banyak di Apoda, lalu mereka pindah ke masing-masing rumah tadi itu pindah ke ini, memilih pindah ke tempat yang lain ya, ke arah yang berlawan. Nanti di slide berikutnya saya tunjukkan perpindahan suku Dayak Kenyah dari Apoda nanti sebarannya menyebar ke seluruh Pulau Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Kenyah itu banyak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di sini ada yang mau dikomentari atau mungkin ada yang menambahkan dari referensi mungkin pernah baca asal usul Dayak Kenyah. Mungkin saya mau nanya Pak, Eh, nama rumah panjang itu kalau dalam bahasa Kenya apa Pak? Kan kalau di Dayak Bulusu kalau nggak salah namanya Lamin. Kalau di Kenya sendiri ada nama khusus Pak untuk rumah panjang atau seperti apa? Hmm. Ya kalau bahasa Kenyanya itu kalau rumah panjang itu namanya umah, umah ya. Rumah. Nah, nanti yang kan ada sekat-sekatnya itu. Satu umak itu yang bisa 100 sampai 200. I- Sekat-sekatnya itu disebut amin ya, lamin ya. Oh, Tapi Lamin. kalau rumah panjang itu disebut dengan umah ya. Rumah. Itu bahasa Kenya. Memang beda-beda ya, nanti suku beda-beda penamaannya. Tapi untuk Dayak Kenya, rumah panjang disebut umah. Nanti yang apa rumah-rumah kecil atau setiap kepala keluarga itu sebut amin nanti ya. Ada yang sebut amin, ada yang sebut lamin juga tuh. Pemahamannya sama saja. Oke, kita pindah ya. Nah, nah, Dayak Kenya ini
dibandingkan suku-suku memiliki suku Bahau tadi berapa 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 suku? Tadi siapa yang menjelaskan, Mas Ferdi atau Mbak Almeida? Bahau Al tadi atau siapa tadi? Almaida tadi. Kalau Bahau itu kan ada Bahau Busang, ada Bahau Sak ya, dua ya. Nah, kalau kalau Kenyah ini banyak sekali ya. Sorry, saya mungkin kan. Nah, mana tadi itu? Saya lihat dulu mungkin ini lebih jelas ya. Saya pakai ini aja. Dari Apokayan, Apau itu artinya dataran tinggi ya. Apokayan itu artinya dataran tinggi di Sungai Kayan. Itu eh, dekat perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi kalau dari Apokayan ini, orang jalan kaki aja ke Malaysia bisa. Tapi kalau ke Indonesia jauh sekali. Makanya zaman dulu waktu orang Dayak tinggal di Apokayan di pedalaman Pulau Kalimantan, mereka membeli garam, beli minyak tanah, beli tembakau, atau beli pakaian, mereka ke Malaysia. Bukan ke Indonesia, karena ke Indonesia jauh sekali. Tapi kalau ke Malaysia ya 1 minggu atau 2 minggu jalan kaki udah tembus. Kalau ke Indonesia itu berbulan-bulan, karena jauh sekali ke Indonesia. Ini bayangannya di Pulau Kalimantan memang luas ya. Nah, ini penyebaran suku Dayak Kenyah ya dari perbatasan Malaysia, kemudian eh, migrasi itu menurut sejarahnya yang pertama pindah itu adalah su- eh, saya ulangi bahwa suku Kenyah ini eh, Dayak Kenyah itu terbagi ke 10 sampai 24 suku etnis. Nah, cuma ada beberapa etnis mereka sudah tidak punya kampung sendiri, mereka gabung dengan kampung yang lain atau dengan desa lain sehingga mereka tidak eksklusif sub. Ini sambil beberapa contoh saja yang masih punya ini uh, uh, PNS yang terbesar, misalnya Lepelan. Dulu Lepelan itu dari mana ya? Kemudian sejak sejak tahun uh, 70-an, ya mungkin 68 ya, 69 tahun 70-an, orang Dayak mulai pindah dari Apokayan ke beberapa desa di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Makamulu, Kutai Berau, dan Kabupaten Bulungan. Jadi perpindahan yang paling besar itu terjadi tahun 1970-an. Dia sebetulnya baru saja orang Dayak ini, orang Kenya pindah ke eh, daerah yang lebih dekat dengan kota, termasuk ke Samarinda. Ada satu desa budaya di Samarinda namanya Desa Budaya Pampang. Itu ramai sekali. Itu desa budaya yang apa? Yang dihuni oleh 90% itu adalah suku Dayak Kenya yang dulu tinggal di Apokayan. Ya ini sejarah perpindahan dulu ya. Oke, di slide ini ada yang mau dikomentari atau mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya perihal migrasi tadi. Kan yang saya dengar itu masyarakat Dayak Kenyah tadi kalau dari Bapak ya masa dulu mereka itu punya kebiasaan untuk berpindah tempat tinggal ketika suatu wilayah itu sudah tidak mencukupi kebutuhannya. Apakah cuman dilandasi karena kebutuhannya atau ada hal lain yang mempengaruhi perpindahan itu, Pak? Ya kalau kalau khusus Kenya, eh, seperti yang saya sampaikan dalam slide berikutnya ya, dari Apodaa itu karena memang eh, tempat mereka berladang itu sudah jauh sekali karena itu kan ngumpulnya ada ribuan orang di situ ya. Tapi dalam kasus ini dari yang dalam slide ini ya, mereka pindah itu karena memang kesulitan itu. Dulu di desa kami di Hulu itu di daerah Pokayan sini, sekolahnya hanya sampai SD ya. Kemudian untuk mendapatkan garam, kemudian minyak tanah untuk pakaian itu susah sekali. Karena itu jalan kaki pertama kalau mau ke kota jalan kaki dulu baru naik naik perahu.
itu PP itu 3 sampai 6 bulan ya. Itu kesulitan zaman dulu tuh di sana. Makanya mereka pindah nih. Sampai kapan harus eh, menghadapi situasi seperti itu. Makanya kakek kami dulu tuh orang tua orang suku Dayak tuh mereka memutuskan untuk pindah ke beberapa desa yang agak dekat dengan kota. Memang tidak sampai di kota, tapi eh, aksesnya ke kota sudah lebih dekat. Yang saya sebutkan tadi di Kabupaten Makam Mulu, di Kota Barat, Kota Timur, kemudian Bulungan ya. Jadi itu alasan mereka pindah ya. Eh, Kebutuhan di sana kebutuhan untuk makan, misalnya untuk beras, daging, itu tidak masalah karena melimpah di sana. Banyak sekali ikan, daging, babi, payau, itu di kampung mereka banyak. Yang sulit mereka dapat waktu itu adalah garam ya. Selalu saya sampaikan garam, kemudian minyak tanah, apalagi banyak minyak tanah untuk baju, fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan ya. Itu faktor yang membuat mereka pindah dulu tuh ya dari Pokayana. Ada satu suku Dayak namanya Punan. Mbak ini tadi ya, Mbak Nada ya. Suku Punan ini agak beda dengan ini. Itu salah satu suku Dayak juga. Eh, Mereka ini nomaden. Dulu mereka tinggal di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Itu mereka di hutan-hutan. Jadi agak beda. Mereka agak agak terbelakang hidupnya. Mereka nomaden. Kalau mereka bikin tempat tinggal, biasanya hanya beberapa orang saja. Nanti kalau ada satu orang meninggal karena sakit, itu mereka pindah lagi. Tinggal lagi tempat itu, kemudian menetap di itu tempat. Ada anggota keluarga yang meninggal karena sakit atau wabah, itu mereka pindah lagi dari situ. Uh, itu suku Punan ya. Itu karena memang mereka agak agak nomaden. Beda dengan suku Dayaknya nih. Mereka ngumpul di satu desa dalam jumlah yang besar ya. Jadi mereka pindah itu bukan karena kekurangan makanan, tapi memang ada kebutuhan-kebutuhan pokok seperti tadi ya garam, gula, kemudian baju tadi yang susah sekali mereka dapat di desa asalnya, makanya mereka pindah ke daerah yang lebih dekat dengan kota. Tadi Mbak Nada apa apa jawabannya Cukup, atau Pak. Terima kasih banyak. ya itu penyebabnya. Jadi yang Mbak Nada tanyakan tadi itu coba diulang lagi pertanyaannya. Kayaknya cocok untuk suku Punan tadi itu coba. Apa tadi, Pak? Coba diulang pertanyaan itu. Oh iya, tadi tuh kan yang saya dengar, Bapak cerita kalau misalnya perpindahan atau migrasinya suku Dayak Kenya ini tuh dikarenakan apakah hanya karena kekurangan kebutuhan sehari-hari atau tidak kayak gitu? Apakah ada faktor Hmm. lain yang mempengaruhi perpindahan dari Dayak Kenya ini? Ya, jadi faktor penyebabnya itu tadi ya, Mbak. Artinya kalau kalau di tempat asal mereka di Apokayan sini di pedalaman beras itu melimpah ya. Mau cari ikan mudah sekali. Mau cari payau, daging, babi mudah sekali ya. Semuanya mudah di sana. Yang sulit itu adalah garamnya karena akses ke kotanya susah. Kan ya mungkin kita kalau di kota ini kita eh, tidak merasakan bahwa garam itu penting, tapi waktu di Apokayan sana dulu itu kebutuhan pokok itu. Garam, minyak tanah. Kemudian zaman dulu itu kan orang senang tembakau kan, tembakau susur. Kemudian apa lagi? Ya, kain ya. Itu masalah utamanya dulu, Mbak Nada ya. Jadi bukan karena eh, kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, tapi kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan tadi ya. Itu faktor utamanya. Pendidikan juga ada ya. Kami juga bisa sekolah ini karena pindah ke kota. Kalau di kampung lu aja sampai SD aja. SD, SMP juga tidak ada. Nah, kami pindah ke kota atau dekat ke kota, baru bisa sekolah SMP, SMA sampai kuliah ya. Hmm. Ada lagi? Ya kita interaktif aja, silakan. Bebas aja. Ini terkait dengan slide ini dulu. Kalau tidak Izin ada, Pak gitu. Ya. menambahkan sekali lagi, uh, menegaskan kembali aja, berarti ketika si Dayak Kenya ini migrasi atau berpindah, maka tempat yang dulunya itu dikosongkan sama sekali atau sebagian masyarakatnya saja yang berpindah. Ya, Untuk bagus misalnya ya. kayak ada anak ke sekolah, terus apakah Hmm. dia akan pindah atau dia satu keluarga, satu rombongan yang pindah? Ya.
Pertanyaan ini sangat bagus ini, Mbak Nada. Jadi itu itu pilihan aja. Nah, kampung-kampung yang dulu tuh yang pindah ini, kampung asalnya masih ada. Sekarang masih ada. Nah, sekarang malah mulai berkembang sudah karena sekarang sudah ada jalan darat ini. Kemudian di beberapa desa itu ada lapangan terbang. Jadi kalau desa Samarinda, ibu kota provinsi, dia terbang sana itu bisa 1 jam, 1 jam setengah. Jadi di pedalaman itu sudah cukup maju. Jalan darat sudah ada mobil, walaupun harus mobil double ya, karena jalan jalan tanah atau jalan pengerasan. Kemudian ada juga lapangan terbang yang kecil itu, pesawat yang kecil yang isi ya 10 orang atau 5 sampai 10 orang. Jadi semua desa-desa itu masih ada. Dan sekarang desa-desa itu sudah mulai maju. Ada sekolah, ada SD, SMP, bahkan ada SMA. Bahkan ada yang sudah jadi ibu kota kecamatan sehingga sampai sekarang ini tidak terjadi lagi perpindahan. Malah orang lebih senang ke desa kan karena ini fasilitas sudah ada, mau apa, bensin ada di sana, minyak tanah ada, kemudian gula tidak masalah. Memang harganya agak lebih tinggi dibandingkan di kota, tapi barangnya ada, ya. Sekarang tidak terjadi perpindahan karena eh, kebutuhan mereka relatif sudah bisa dipenuhi, walaupun harganya agak mahal. Nah, zaman Jokowi kan itu kan ada BBM satu harga kan. Kalau di Samarinda dulu 6.500 premium, di sana juga 6.500. Nah, sebelum ada kebijakan Pak Jokowi itu, di Samarinda harganya 6.500, di sana 25.000 dulu tuh. Karena ongkos angkutnya mahal. Tapi kan disubsidi oleh pemerintah, jadi harganya sama ya. Hmm. Sekarang desa-desa yang di Apokayan itu yang dulu asal usul Dayak Kenyah ini sudah relatif maju. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi inilah ada kira-kira seperti ini penyebaran suku Dayak Kenyah itu sampai di Malinau. Malinau itu di Kalimantan Utara ya. Nah, nanti kalau dari Malinau itu ada lagi Kecamatan Nunukan. Nunukan itu berbatasan langsung dengan Sarawak. Mereka jalan ke itu tetangga itu kalau di di Nunukan itu mereka lebih senang beli ini. Gasnya itu bukan gas Indonesia tapi gas Malaysia. Warna tabungnya kuning. Karena itu mereka lebih dekat ke Sarawak Malaysia kalau di Kabupaten Nunukan itu dibandingkan ke Indonesia ya. Tadi ya saya kira ini sama dengan tadi itu ya, ini berapa desa eh perpindahan suku Dayak Kenyah dari Apokayan ini ada yang ke desa sudah terbilang di Kabupaten Mukamulu, Desa Mekar Baru, ini Kabupaten Kuta Timur, ada Gemar Baru, Sentosa Long Segar, di Kutai Kartanegara juga dekat Kidau Sungai Sungai. Nah, di Desa Budaya Pampang ini dekat Samarinda hanya kalau kita dari Samarinda ke Desa Budaya Pampang ini hanya setengah jam. Ramai sekali. Ini satu-satunya desa budaya yang memang bisa hidup dari budaya. Setiap hari Minggu ada pertunjukan tarian, itu orang masuk itu bayar apa 35.000 satu orang. Kemudian juga mereka banyak jual aksesoris Dayak. Sehingga desa budaya Pampang ini dia menurut saya nih ya satu-satunya desa budaya di Kalimantan yang memang masyarakatnya bisa hidup dari eh, objek wisata. Mereka menjual aksesoris Dayak, macam-macam ya, dari topi. Nanti akan saya tunjukkan topi Dayak, kemudian punya kostum Dayak Kenyah ya. Itu meriah sekali itu. Nanti di beberapa foto juga tadi sudah ada. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi ya, perpindahan suku Dayak Kenyah dari Apokayan ke Semana. Jadi kalau berbicara soal Dayak Kenyah, kita tidak bisa memisahkan dari Apokayan. Jadi sekarang di Apokayan ini sudah ada ini, sudah 3 kecamatan ya. Dulu kan desa-desa kecil terpencil. Sekarang menjadi kecamatan eh, Kayan Ulu, Kayan Selatan, kemudian kecamatan Sungai Boh. Sekarang sudah ada jalan darat, bahkan sudah tembus ke Malaysia. Sehingga di sini sudah ramai. Ya. Nah ini sesuai dengan permintaan tadi itu bahwa ini ada beberapa alat ini ya, peralatan dan perlengkapan hidup. Saya kira kurang lebih sama lah ya dengan yang di Kalteng, kemudian di Kalsel ya. Hmm. Ini
teman-teman mahasiswa ini rata-rata orang apa? Orang orang Banjar kah atau apa? Mas Ferdi orang apa? Kalau saya orang Sumatera, Pak. Oh, Ya, Sumatera, Batak kah atau apa? saya Melayu, Melayu ya, Melayu Melayu, ya di mana? Melayu Bengkulu. Bengkulu ya, kental Melayu itu kan. Mbak Nadia dari mana? Kalau saya sendiri dari Banjar asli, Bapak. Banjar asli. Banjar Keluak kah atau Banjar apa? Tanya. Banjarmasin. Banjar ya, Jarmasin ya. Di bahasa, kalau saya bisa bahasa Banjar ya, karena mulai SMA kami bahasa Banjar. Kalau di Kalimantan Timur itu populer sekali bahasa Banjar ya. Mulai SMA saya bahasa Banjar, cuma di kelas-kelas bahasa Banjar ya. Saya tidak tahu kenapa kok bahasa Banjar itu dipakai bahasa sehari-hari di Samarinda ya. Itu bahasa mana? Artinya kalau bersantai atau untuk Mahalabio ya. Paling paling nyaman Mahalabio itu kan pakai bahasa Banjar kan? Ya, Betul, Kalau betul, pakai bahasa Kak. Bapak. Indo- kalau pakai bahasa Indonesia kurang lucu. Kalau bahasa Banjar cocok ya. Kalau Mbak Nada, Saya dari Hulu Sungai, Pak, Banjar Hulu Sungai. Hulu Sungai ya, kabupaten apa? Kabupaten, kalau daerah saya di Hulu Sungai Tengah, Hulu tapi Sungai saya Tengah. tinggal 15 tahunnya di Hulu Sungai Utara. Pas banget Ya, di sekitaran Alabiu, Pak. oke ya, ya. Mbak View, namanya View mengenai ya? Dari mana? Dari Hulu Sungai, Pak. Coba sebutkan ini. Kalau di sana perlengkapan ini, untuk berladang apa nih? Yang dari ini, Mbak View apa? Perlengkapan untuk berladang. Ah, alat apa yang dipakai? Nama nama setempat apa? Biasanya itu apa? Parang. Kalau iya parang. Kurang lebih sama mungkin ya. Saya kira sama aja ya. Hanya Iya, peralatan untuk perlengkapan hidup orang kami Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dengan teman-teman mahasiswa di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, kurang lebih sama ya. Saya kira tidak. Nah, di Kalimantan Selatan ini enggak, ada yang pakai sumpit enggak untuk nangkap nangkap binatang? Coba mana yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kan biasanya orang tahu nih. Siapa Mas Ferdi tadi mana? Atau siapa yang laki-laki dari Banjar siapa? Faisal, Royan. Royan coba atau Muhammad Faisal. Di situ zaman dulu kalau berburu di Kalimantan Selatan pakai apa? Ya selain senjata api ya. Mas Faisal, Royan. Ini kayaknya anak-anak kota Pakai semua ini enggak paham ya. iya Pak, Ya, pernah berburu enggak kalian ini? Royan sama ini Faisal? Pernah berburu ya? mancing aja sih Pak. Mancing ya, wah tentu ya Iya. ya ya. Kalau kalau saya dulu senang betul nih berburu ya. Karena emang kalau dulu kalau kita tidak berburu ya enggak makan daging gitu. Ya. Jadi ini peralatan perlengkapan hidup sekurang lebih sama ya. Nah, kalau orang Kenyah memang alat yang paling spesifik itu adalah eh, sumpit ya. Kalau saya lihat memang sumpit ini banyaknya itu di suku Kenyah ya. Sumpit itu ada racunnya ya. Ada racunnya dan itu membuat racun itu sangat hati-hati ya. Saya pernah belajar membuat melihat orang suku Punan yang kalau kami di Kalimantan Timur suku Punan dan suku Dayak Kenya yang paling jago bikin racun sumpit ya. Ada satu pohon khusus, kemudian getahnya diambil. Kemudian dicampur dengan ada campuran-campuran, ada juga campuran ini apa namanya? Bisanya ular apa namanya? Ular yang berbisa ya itu dicampur tuh. Nanti kalau dia nyumpit ini nyumpit monyet atau nyumpit payau, nyumpit babi, itu tidak sampai 10 menit sudah mati itu ya. Makanya orang Belanda dulu takut sama orang Dayak Kenya karena ini punya sumpit. Kalau nyumpit itu kan tidak kedengaran suaranya. Nyumpit dari semak-semak kena kena apa aja itu tidak sampai 10 menit sudah mati itu. Karena itu racun yang masuk ke
Kalau sudah masuk ke aliran darah, itu sudah mati itu. Nah, pertanyaan saya, apakah binatang yang terbunuh dengan menggunakan racun sumpit itu bisa dimakan? Siapa coba? Kira-kira bisa dimakan enggak atau berbahaya? Kan 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 bisa dimakan kan? Menyumpit babi atau payau atau monyet, binatangnya bisa dimakan enggak apa-apa. Yang penting ususnya dibuang, makan daging itu tidak masalah. Nah, jadi karena racun itu kan masuk ke aliran darah ya, itu sudah binatangnya mati bisa dimakan. Jadi itu dulu itu alat yang kalau alat kita ini saya bilang mungkin mandau, tombak, saya kira sama lah ya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kan ini. Kecuali modelnya memang agak beda-beda ya. Nah, bagi orang Dayak itu mandau itu bukan hanya sekedar alat untuk ini, untuk cari makan. Itu juga dulu zaman zaman dulu itu menunjukkan apa kewibawaan, ya. Terutama mandau-mandau ini ya. Ini mandau-mandau bertulang ini nilainya tinggi. Ini kadang satu biji ini bisa 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, tergantung dari apa ketelitiannya. Dan ini kalau terbuat dari tulang, biasanya tulang taduk payau itu mahal sekali ya, bisa bisa 2 juta sampai 3 juta. Jadi itu peralatan dan perlengkapan hidup ya, ya saya kira sama aja untuk kemudian ya anyaman bakul, tikar ya, saya kira itu standar saja ya. Kemudian coba share ini pengalaman kalian di tempat kalian itu mata pencarian ini. Sorry, sorry. Perlengkapan. Ada enggak di Kalimantan Selatan alat yang mungkin tidak ada di slide ini, tapi dipakai di Kalimantan Selatan? Kira-kira ada? Apakah itu peralatan berburu, peralatan untuk bertani, berladang, ada nggak? Ada yang orang tuanya enggak masih bikin ladang nggak di antara mahasiswa ini? Atau kalian pernah berladang nggak? Ferdi, Royan, View, Sepertinya tidak ada, Bapak. tidak, ya. Saya tidak tahu, mungkin di Kalimantan Selatan sudah tidak ada ladang ya. Di Kalimantan Selatan kalau orang Banjar banyaknya itu ini Pak, sawah rawa ya, mereka ngelola rawa, Hmm. ya, Hmm. rawa gambut gitu. Itu biasanya ada alat yang untuk apa namanya, untuk eh, bersihkan, saya lupa namanya apa. Mungkin teman-teman yang dari Banjar tahu yang bentuknya kayak tajak, tajak ya. Untuk Iya, bersihkan tadi. apa? Ya, Bersihkan rumput, rumput kah? ya, sama ini sama menggali untuk yang menggali tanah untuk bikin parit itu sundak, sundak. Oh, mungkin Ya, nama aja yang beda ya. ya. Saya kira di Kalimantan Timur juga ada, cuman mungkin namanya yang berbeda ya. Jadi menurut saya peralatan dan perlengkapan hidup itu kurang lebih sama lah ya. Kita lihat saya sampaikan tadi bahwa untuk suku Dayak Kenya ada satu alat yang tidak dimiliki oleh suku lain itu adalah sumpit. Yang itu waktu zaman apa suka berperang antara suku dulu itu ya alat utamanya itu ya sumpit karena bisa bunuh orang diam-diam. Ya. Oh, ini zaman Belanda pun dipakai juga untuk bunuh orang Belanda. Zaman Jepang juga begitu. Banyak orang orang Belanda, orang Jepang dibunuh tuh pakai sumpit. Makanya mereka takut sama orang Dayak. Karena bisa tiba-tiba dari tengah hutan atau dari semak-semak itu sudah ada yang nyumpit. Dan kan tidak ada suaranya itu. Oke, kita masuk ke, nah ini mata pencarian. Jadi eh, karena di Kalimantan Timur ini ada berapa kabupaten yang ini mata pencariannya masih ladang ya. Itu di Kutai Barat masih ada sebagian, yaitu suku Tunjung Benua. Kemudian yang paling banyak itu di Kabupaten Mahakam Hulu. Dia agak di hulu Sungai Mahakam. Kemudian Kabupaten Berau di Kabupaten Kota Timur itu desa-desa di hulu yang agak jauh dari kota itu masih mata pencariannya masih berladang. Nah, ini apakah mereka mau bersawah? Sudah pernah ada beberapa perusahaan ya, perusahaan HPH zaman dulu atau ada pembinaan dari pemerintah
Eh, Suku Dayak Kenyah ini dibuatkan sawah ya. Ada beberapa desa di Kabupaten Makamulu sudah dibuatkan sawah, tapi mereka tidak mau bersawah. Kira-kira penyebabnya apa? Karena bersawah itu kan lebih mudah daripada bikin ladang kan? Kira-kira penyebabnya apa? Mereka mengapa suku Dayak Kenyah tidak mau bersawah atau suku suku Bahau juga tidak mau bersawah? Kira-kira penyebabnya apa? Itu tantangannya Pak. Padahal kan lebih mudah sebetulnya ya. Tantangannya. Coba coba. Siapa yang belum saya sapa nih? Tiara Mutian Mut ya. Mengapa orang suku Dayak tidak suka bersawah seperti orang Jawa? Hmm. Ya, jadi jawabannya begini. Mengapa secara khusus Dayak Kenyah ya? Dayak Kenyah itu masih termasuk Bahau juga. Masih lebih senang membuat ladang dibandingkan bersawah. Penyebabnya karena eh, kan ada beberapa upacara adat ya, upacara adat yang dilakukan pada beberapa tahapan pekerjaan. Misalnya pada waktu membuka ladang itu ada ritual adatnya. Kemudian pada waktu eh, menugal, yang paling ramai itu menugal ladang ya. Itu paling ramai itu. Itu biayanya besar, bisa 2 atau 3 juta mereka untuk. Tadi saya mau terima telepon, Bang. Halo? Jadi itu ya, mengapa suku Dayak Kenyah, secara khusus Dayak Kenyah, mereka mengapa masih senang berladang? Karena tahapan-tahapan berladang itu, eh, di setiap tahapan berladang itu ada upacara-upacara adat yang dilakukan. Nah, itu sejak zaman dulu sudah dilakukan ya. Tapi kalau mereka buat sawah, itu tidak cocok upacara adat itu dilakukan. Tapi cocoknya itu hanya pada waktu bikin ladang. Nah, walaupun hasil ladang sebetulnya tidak terlalu besar, atau pekerjaannya agak lebih sulit dibandingkan bersawah, tapi mereka lebih senang berladang karena ada beberapa alasan. Yang pertama tadi itu merupakan bagian dari budaya yang sudah turun-temurun. Setiap tahapan berladang mulai dari menebas, menebang, kemudian menugal, apalagi waktu panen, itu ramai sekali ya di beberapa desa. Nanti setelah panen ada lagi namanya apa namanya pestanya itu pesta adat atau mencak undat ya. Itu ramai sekali ya. Makanya suku Dayak Kenyah itu masih senang sekali berladang. Itu alasan pertama. Yang kedua karena memang padi ladang itu enak ya. Mereka kurang senang padi sawah ya karena kurang enak. Kalau padi ladangnya kan apa padi mayas itu harum sekali ya. Jadi ladang ini merupakan bagian dari budaya sehingga suku Dayak Kenyah ini masih senang berladang. Di Makamulu, di desa-desa yang lahannya masih luas, di Kutai Timur, eh, di Kabupaten Berau, Kabupaten Malino itu dominan ya. Pekerjaan sebagian Dayak Kenyah di sana untuk memenuhi kebutuhan akan beras itu masih dari ladang. Oke, di sini coba share ini apa pekerjaan eh, warga kita di Kalimantan Selatan yang tinggal di desa-desa. Eh, dari mana mereka mendapat kebutuhan berasnya? Apakah masih dari sawah, ladang, atau tinggal beli dari toko? Coba salah satu. Setahu saya, Pak, kebanyakan dari orang asli, misalnya orang Banjar yang di Suaranya kurang keras, Mbak. daerah. Kurang jelas ya. Bisa diulangi? Kalau Bapak, Pak, kedengeran? Ya sudah ya. Ya, menurut saya dari yang saya tahu orang asli Banjar yang mungkin tinggal di perkampungan gitu, mereka cari berasnya dengan cara berhuma, berhuma. Uma ya. Iya, berhuma. Uma itu sama dengan ladang ya. Ya, Bahasa bahasa kami juga namanya umah ya. Kalau pikir nggih. ladang itu namanya Iya. umah. Sama tuh. Mm-mm.
Hmm. Jadi masih ada yang bikin rumah ya. Masih banyak Bapak. Ya, itu tadi ladang bahasa Kenyanya juga. Rupanya sama dengan di Banjar sana, rumah ya. Udah Bapak. Ya, jadi sekali lagi bahwa mengapa suku Dayak Kenyanya masih sedang berladang karena itu merupakan bagian dari budaya adat istiadat. Eh, yang paling ramai pestanya itu adalah waktu panen, sorry, waktu menugal, kemudian waktu panen dan nanti pasca panen ya. Itu apa ada acara-acaranya eh, ramai sekali. Nah, kalau suku Bahaw agak beda. Mereka punya apa tradisi suku Bahaw itu ada hudoknya. Mungkin Pak Simon ada sampaikan hudok kan itu tarian khasnya suku Bahaw. Itu ada hudok waktu menugal, ada hudok waktu panen. Uh, atau mungkin kalian lupa. Tapi kalau di suku Bahaw itu dua acara penting yang berhubungan dengan kegiatan berladang. Makanya suku Dayak secara umum, secara khusus suku Dayak Kenya suka berladang, masih senang berladang karena mereka menikmatinya itu. Walaupun kerjanya lebih berat dibandingkan sawah ya, mereka menikmatinya itu karena itu bagian dari budaya ya. Dan ya, apa ya kami juga ya apa senang sekali ikut acara-acara seperti itu karena ramai sekali. Ini berapa foto ya, foto ladang. Ini yang sudah dibakar, yang ini belum baru ditebang ini belum. Ini siap dibakar nih. Kalau sudah dibakar tinggal ditanam. Ya, selain ini ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Nah, kalau ini lumbung ya, ini lumbung suku Dayak Kenyah ini. Jadi kalau habis panen, kalau panennya banyak itu disimpan di sini hasilnya ya. Ada foto lumbung di sini. Kalau zaman dulu ya barang-barang berharga disimpan di lumbung. Apa? Karena filosofinya ini. Jadi lumbung itu harus dibuat terpisah dengan rumah. Kalau rumahnya terbakar, barang-barang berharganya masih ada di lumbung ini, makanya dibuat terpisah dari rumah induknya. Jadi barang berharga ditaruh di sini, sama masuk tadi benda-benda adat atau padinya ditaruh di lumbung ya, supaya misalnya terjadi kebakaran, makanan mereka masih ada, kemudian barang-barang berharganya juga masih terselamatkan. Nama lokalnya apa Pak kalau boleh tahu Lumbung Ini lepubung, nama lokal saya namanya lepubung ya, Lepubung? lepubung ya, ya. Dulu semua semua orang Dayak Kenya punya satu ini, satu kepala rumah tangga punya satu lepubung. Fungsi itu untuk menyimpan padi atau barang-barang berharga. Supaya misalnya terjadi bencana, rumah panjang mereka terbakar, apa barang-barang berharga mereka dan apa padinya masih aman ya. Itu dulu. Kalau sekarang makin berkurang sudah karena eh, apa sudah bisa ditaruh di rumah ya barang-barang berharga kan sudah banyak. Udah bagus kunci-kunci sekarang ya. Zaman dulu kan susah itu. Ada lagi? Kita lanjut ya. Nah ini tadi ya, ini singkat saja gambaran dari ladang ya. Gambaran dari ladang ini ada yang saya sebutkan tadi itu eh, setiap tahapan ini ada acara-acara adatnya. Tapi yang paling ini tahap pertama misalnya mencari lahan, kemudian menebas, ini menebang, ini membakar, kemudian menugal ya. Ini kemudian membersihkan rumah dan panen. Jadi setiap tahapannya ini ada acara-acara adatnya sehingga eh, suku Dayak Kenya apa? Ini merupakan bagian dari budaya ya. Nah kemudian ini ada saya tulis ini apa ini untuk membakar ya, untuk membakar mereka punya yang namanya apa namanya karifan lokal ya, karifan lokal atau traditional knowledge ya. Mereka punya kalau untuk membakar itu supaya misalnya contohnya seperti ini ya. Supaya api itu tidak merambat masuk ke hutan atau membakar hutan di sekitarnya, mereka eh, mempelajari apa arah angin, kemudian pada waktu menebang juga mereka sudah menebang itu tidak boleh tebangan itu tidak boleh masuk ke hutan supaya nanti tidak terdapat bahan yang mudah terbakar dalam hutan. Jadi semuanya diarahkan ke dalam
ke dalam ladang. Itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Ini berapa kearifan lokal suku Dayak Kenya ya. Nah, kemudian untuk planting atau menugal, mereka itu punya pengetahuan tentang astronomi lokal ya. Orang Dayak Kenya punya itu. Misalnya untuk dulu, kalau sekarang sudah sudah mulai berkurang. Ada orang tertentu yang disuruh mencari hari baik untuk menugal. Nah, dicari hari baik ada nama nama ritualnya itu Mitatau itu mencari hari yang baik ya. Itu ada ukuran-ukuran. Terlalu detail saya tidak perlu menjelaskan. Nanti ditentukan hari yang terbaik untuk menugal. Misalnya dulu umumnya itu adalah menugal itu pada sekitar 17 Agustus ya. Itu hari yang baik untuk menugal. Karena katanya itu letak matahari itu pada bulan-bulan Agustus itu apa matahari itu agak tegak lurus. Ada cara-caranya, tapi saya tidak menjelaskan secara lebih detail. Nah, yang mau saya sampaikan ini, apa akibatnya kalau menanam padi pada tanggal yang salah? Karena kalau menanam pada tanggal yang salah yang tidak ditentukan tadi berdasarkan astronomi lokal tadi itu bisa merugikan. Kira-kira akibatnya terhadap padi apa? Kalau menugal pada tanggal atau waktu yang salah. Kira-kira apa yang terjadi? Padinya mungkin tidak subur atau mungkin malah jadi tidak panen. Ya, ada. Belum terlalu tepat. Belum terlalu tepat. Ada yang lain. Sama. Makanya mereka tuh pengaman astronomi itu mereka apa? Pengetahuan astronominya bagus. Ada nama-nama ininya tuh. Itu bisa lihat matahari atau melihat bulan ya. Bulannya kalau malam-malam kan bentuk bulan itu kan beda-beda kan ada orang bulat, ada 3/4, ada separuh, ada yang kayak bulan sabit. Nah, itu ada maknanya tersendiri bagi orang Dayak Kenya. Itu mereka pelajari itu mencari area yang terbaik untuk menugal atau menanam sesuatu. Jadi ini jawabannya. Apa akibatnya kalau menanam pada tanggal yang salah? Yang pertama, ada kemungkinan ladang mereka itu banyak dimakan hama ya. Hama itu macam-macam, ada tikus, ada burung, atau monyet ya, atau ya itu eh, secara ilmiah memang susah menjelaskannya, tapi itu pengetahuan mereka tuh. Kemudian bulir padinya itu nanti tidak tidak ada isinya. Padinya tumbuh dengan baik, tapi bulirnya itu tidak tidak berisi karena kosong. Kalau bahasa Kenya itu tang namanya. Jadi bulirnya itu ringan. Itu akibatnya kalau menanam pada tanggal yang salah. Makanya zaman dulu itu ada satu orang khusus tokoh-tokoh adat yang diminta untuk mencari hari baik untuk menanam atau menugal. Jadi sampai sekarang pun eh, ini masih dipakai sebagian ya. Kalau misalnya untuk menanam singkong, menanam pisang, mereka biasanya melihat bulan ya. Malam hari kan bentuk bulan itu beda-beda tuh. Ada yang full, ada yang separuh, ada yang 3/4. Nah, namanya macam-macam. Ada nama-nama lokal, nama kenyanya. Eh, salah satu contohnya begini. Kalau mereka mau nanam singkong, singkong itu kan artinya hasilnya itu di bawah tanah kan. Karena ada juga tanaman kita itu yang hasilnya di atas tanah. Misalnya pisang ya. Ya, itu kan buahnya di atas tanah. Kalau singkong yang kita ambil itu bijinya itu dia di atas tanah. Kalau kita salah-salah menanam, singkong itu tumbuh, tapi biji apa umbinya kecil ya. Itu kalau salah menanam, kalau bulannya salah itu. Kemudian kalau misalnya pisang, kalau salah-salah menanam pisang tidak sesuai dengan pengetahuan lokal tadi itu, pisangnya itu apa buahnya itu belum belum tua betul, itu sudah enam apa apa tangkai buahnya itu sudah patah ya, sudah patah jadi cepat busuk. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan lokal yang dipakai suku Dayak Kenya. Nah, ini saya masih mau bikin bukunya. Mumpung narasumbernya masih ada beberapa, tapi sebagian besar sudah meninggal. Kalau saya bisa buat buku ini, saya mau ini.
mencoba membuat satu penelitian, apakah betul ya kalau kita menanam pada waktu bentuk bulan seperti ini, apakah memang betul-betul hasilnya begini? Nah, itu yang mau saya buktikan. Tapi langkah pertama ya buat bukunya dulu ya, mengidentifikasi semua kearifan lokal suku Dayak Kenyah. Di slide ini ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Saya Bapak mau nanya, Silakan. izin maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam. Kalau orang Dayak kayaknya itu, kalau berladang itu apakah mereka pindah-pindah tempat atau mereka tetap di tempat satu itu aja, Hmm. Bapak? Ya, jadi prinsipnya itu eh, bukan lebih cocok kata berpindah itu kita ganti dengan rotasi ya. Eh, Penelitian saya di desa-desa Dayak Kenyah, mereka ini kan punya beberapa perolahan ya. Ada perolahan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu masing-masing pulau itu sekitar 1 hektar atau ada yang 2 hektar. Nah, tahun pertama, plot yang pertama itu mereka buka. Artinya lokasi A ya, lokasi pertama dibuka, itu bisa dibuka 1 sampai 2 tahun ya. Artinya tahun ini bikin ladang, tahun depannya bikin ladang nih. Nah kalau sudah tidak subur, mereka pindah ke plot yang kayunya sudah tinggi. Nah ini ada gambaran, sorry ya. Nah ini, jadi eh, kalau sudah kursor saya terlihat enggak ya? Kalau sudah bekas ladang mereka, ini kan bekas ladang nih. Yang pendek ini adalah bekan namanya, bekan ya. Itu masih umur sekitar 2 sampai 3 tahun yang lapisan paling bawah ya. Hmm, mudah kelihatan nih. Kemudian ada lapisan apa? Yang kedua, terlihat enggak kursor saya? Nah ini. Jadi ini indikator kalau kayunya sudah tinggi begini itu sudah cocok dibikin ladang. Jadi intinya itu bukan berpindah tapi satu kepala keluarga itu pada umumnya punya banyak eh, lahan untuk dibuat ladang. Ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang punya 5. Nah, jadi mereka bikin ladang itu pindah kalau mereka melihat bahwa bekas ladang misalnya 4 atau 5 tahun yang lalu vegetasinya sudah tinggi ya. Itu artinya sudah subur. Kesuburannya sudah pulih kembali. Karena ladang ini kan tidak pakai eh, pupuk ya. Jadi pupuknya itu dari biomasa. Daun-daun dan ranting-ranting yang terbakar kan bakar. Nah, itulah menjadi pupuk, jadi biomasnya itu atau mengurangi itu kalau sudah dibakar ladang itu juga menjadi meningkatkan pH tanah. Karena tanah Kaltim itu kan pH-nya 5, sekian atau 6 ya. Nah, setelah dibakar itu kalau sudah seperti ini, itu pH-nya sudah naik sedikit ini. Karena ini karena sudah dibakar tadi, nah, itu cocok sudah dibuat ladang. Jadi intinya begini ya bahwa eh, mereka rotasi ladang itu supaya hasilnya tetap baik ya. Kalau membuat ladang di tempat itu terus karena tidak memakai pupuk itu produksinya atau produktivitasnya makin lama makin berkurang. Mereka pindah itu karena mencari lahan yang lebih subur. Tapi intinya mereka rotasi, bergilir aja, muter-muter aja situ. Makanya kalau kita ke Hulu Mahakam atau ke Pokayan, eh, masyarakat Dayak Kanya di sana sudah hidup ratusan tahun ya, lebih ratusan tahun lah. Hutannya masih bagus, hutannya masih luas. Karena yang mereka bikin ladang itu yang apa? Mereka tidak terlalu merusak hutan yang luas ya. Mereka bikin ladang itu ya di tempat ladang mereka yang bekas ladangnya 5 atau 6 tahun yang lalu. Nanti kembali lagi situ. Nanti bikin lagi, pindah lagi ke tempat yang lain yang kalau mereka lihat kayunya atau vegetasinya sudah tinggi. Jadi muter-muter situ aja. Di bekas ladang yang lama beda-beda. Itu disebut rotasi atau gilir balik ya. Tidak membuka hutan. Makanya di hutan di Apokayan sana di Makamulu itu masih cukup luas.
Mereka tidak terlalu sembarangan membuka lahan atau tidak membuka hutan primer ya. Mereka biasanya buka buka hutan sekunder atau bekas-bekas ladang mereka sebelumnya. Ada lagi? Ada istilah nggak Pak nama hutan sekunder itu yang sudah pernah dibuka terus kan jadi hutan kembali. Kalau di saya pernah ke Dayak Bulus itu istilahnya jakau ya. Kalau di Kenya Jekau ya ya. sama Pak ya. Sama-sama. Jekau itu sekitar 10 tahun ya. Itu sudah 6 apa 7 sampai 10 tahun ya ditinggalkan itu sudah jekau namanya. Kalau masih pendek namanya bekan. Oh bukan. Apa ada namanya beda-beda. Oke. Nah, sistem kemasyarakatan yang mau saya jelaskan di sini bahwa kalau suku Dayak Kenya itu di semua desa suku Dayak Kenya itu ada balai desa ya. Ini ada balai desa sini. Jadi semua acara itu dilaksanakan kalau rapat-rapat adat, ada pertemuan-pertemuan umum, semuanya dilaksanakan di balai desa. Itu ciri khasnya desa Dayak Kenya ya. Kalau mahasiswa misalnya ke Kalimantan Timur, masuk aja ke satu desa Dayak Kenya itu pasti ada balai desanya. Semua keputusan adat, keputusan desa, atau acara-acara tari-tarian, upacara-upacara adat, upacara apa tradisional itu dilaksanakan di balai desa. Fungsinya banyak sekali kalau balai desa ini. Makanya eh, bagi orang Dayak Kenya, setiap mereka membuka satu desa yang baru, itu selalu menyiapkan lahan untuk ini, untuk gereja atau balai desanya untuk fasilitas umum. Intinya itu ya, apapun keputusan itu diambil di balai desa. Ini ini foto saya ambil beberapa tahun lalu Balai Desa Setulang. Ini satu desa budaya di Kalimantan Utara. Pokoknya semua desa daerah Kenya itu pasti ada balainya. Nah, beda dengan orang Punan ya. Mereka punya desa tapi tidak ada balai desa ya. Atau suku Tunjong tadi benua mereka tidak punya balai desa juga itu. Tapi kalau suku Bahau, suku Kenya punya balai desa. Hmm. Ya, bahasa ya. Nah, kalau bahasa Kenyah tadi saya sampaikan di awal, bahasa Dayak itu yang 9 grup besar, misalnya Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Tunjung Benua, Lundaya itu bahasanya beda-beda ya. Kami tidak saling mengerti itu. Jadi kalau berkomunikasi ya pakai bahasa Indonesia. Nah, beda dengan suku Dayak Kenyah tadi kan ada Kenyah sendiri terbagi menjadi 20 sampai 24 sub etnis yang kecil ya. Nah, ada berapa sub Dayak Kenyah ini yang bahasanya hampir sama. Mungkin 99% kosakatanya sama. Ada lepok, Kenyah lepok, bakung, lepok tau, lepok kulit, lepok bom, lepok jalan. Nah, itu bahasanya sama. Itu lepok-lepok namanya. Bahasanya hampir sama, tapi logatnya beda. Logatnya beda. Jadi kalau kita mendengar ada satu orang berbicara, eh, kami sudah tahu nih, oh dia misalnya dari sub etnis misalnya lepok jalan, lepok tau, atau lepok kulit. Dari logatnya berbicara kita sudah tahu. Jadi itu salah satu apa eh, keunikan bahasa Dayak khususnya bahasa Dayak Kenyah ya. Nah keseniannya ini kalau dibandingkan suku-suku yang lain atau etnis yang lain, ini saya bisa katakan bahwa apa suku Dayak Kenyah ini adalah memiliki tarian yang sangat menarik ya. Tarian yang menarik, kemudian apa aksesoris tariannya juga bagus sekali. Ini bisa bisa lihat ya. Ah, ini ini foto saya nih waktu ada acara di kampus ya. Kami disuruh pakai pakaian adat masing-masing ya. Saya pakai pakaian adat Dayak Kenyah ini saya ya. Kemudian ya ini juga penari Dayak Kenyah ya ini dari Desa Budaya Pampang ini dari dekat Kota Samarinda. Ini apa aksesorisnya dan banyak memakai bulu burung enggang ya. Ini adalah tarian ini, tarian Dayak Kenyah, tarian Datun Julut namanya, tarian gerak sama ya. Kemudian ini adalah sampai eh, alat musik khas Dayak Kenyah ini suaranya luar biasa nih kalau sampai ini. Kemudian ini adalah tari perang ya, tari perang antara laki-laki dengan laki-laki. Ini. Jadi masih banyak tari-tarian yang lain ada tarian gerak sama, ada Datun Julut,
Ada banyak ya. Ini hanya beberapa contoh yang paling umum ditampilkan ya dari suku Dayak Kenya. Ini apa aksesorisnya ada banyak sekali, ada mandau, ada tombak, kemudian ini namanya bluko ya, terbuat dari burung enggang ini bluko nih. Mahal harganya nih. Satu biji itu bisa 200 sampai 300 ribu satu lembar ini ya. Oke, ada yang tanyakan soal ini? Ini beberapa contoh tarian Dayak Kenyah ya. Kalau kalau Tunjung tidak ada punya seperti ini yang sampai Pak Martin tuh, mereka tidak ada ini. Kalau Bahau agak mirip-mirip sedikit. Ya, tapi ini ciri khasnya Dayak Kenyah kalau ada tari-tarian. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, nah, tadi ini pengetahuan lokal sudah saya sampaikan tadi itu ya, astronomi mereka tuh kalau mau menanam sesuatu itu mereka sudah punya pengetahuannya. Kalau menanam kacang tanah, nanam singkong, nanam pisang, itu ada mereka lihat ini, lihat bentuk bulan ya, bentuk bulan pada malam hari ya, atau membangun rumah ya. Yang paling umum kan, saya kira tidak hanya suku Dayak, orang Jawa pun orang Banjar, mereka tidak akan mau membangun rumah pada waktu bentuk bulan itu separuh, persis separuh yang namanya tang itu. Karena itu kalau kalau melanggar katanya, itu rumahnya terbakar itu. Nah, memang banyak bukti sudah. Kalau mulai membangun rumah pada waktu tang atau bentuk bulan yang persis separuh atau 50% itu bisa bakaran atau sial ya. Nah, tapi bagi suku Dayaknya itu untuk menanam tadi itu ya eh, mereka punya pengetahuan lokal, apa astronomi lokal ya. Itu contoh kecil saja ya. Masih banyak pengetahuan-pengetahuan lokal lainnya, tapi mungkin saya tidak perlu jelaskan dulu. Nah, Ya, Kang. dua slide lagi ya kita selesai sudah. Ini kepercayaan kalau zaman dulu tuh orang orang Dayak Kenya ini adalah animisme. Sampai pada tahun 1920 itu masih animisme, artinya menyembah apa katanya menyembah berhala dan itu masih suka ini loh. Perang antar suku ya. Perang antar suku nama atau hit hunter, mencari kepala ya. Gunanya kepala manusia itu apa itu? Makin banyak kepala yang manusia yang diambil itu makin tinggi derajat sosialnya. Itu orang Dayak Kenyar dulu begitu. Tidak hanya Kenyar tapi Bahau juga begitu. Dayak Iban di Kalimantan Utara juga begitu. Itu nama hit hunter, mencari kepala untuk meningkatkan status sosial. Jadi kalau makin banyak dapat bawa kepala, itu status sosialnya di masyarakat tinggi itu. Nah, pada waktu pergi mencari cari kepala manusia, ya pergi pagi nih, menyerang desa tetangga. Begitu pulang, bikinlah acara ini, namanya mamat ya, di gambar sebelah kiri nih. Ini namanya mamat, upacara mamat ini. Itu sakral zaman dulu ya. Itu satu kampung itu berapa, Pak, menyambut apa pahlawannya membunuh orang dari desa tetangga, kemudian dibawa pulang. Ini disambut luar biasa ini. Nah, kalau sekarang ya tidak seperti zaman dulu lagi mamat ini, hanya ini, hanya untuk apa? Tidak sesakral zaman dulu lagi ya, karena memang kan tidak ada kepala lagi yang diambil. Tapi eh, ini masih dilaksanakan upacara mamat, namanya mamat Baliakang di desa Kenyang. Nah sekarang ekonomi ya, bagi masyarakat daerah Kenyang yang tinggal di hulu, mereka sekarang ada yang berladang, kemudian ada menanam kelapa sawit, ada kakao ya. Itu sudah itu pergeseran-pergeseran. Misalnya di Kabupaten Makamulu, suku dayak Kenyang di sana sudah tetap bikin ladang, tapi sudah mulai menanam kakao, menanam kelapa sawit. Tapi begitu saya pindah ke Samarinda, dekat kota, eh, ladang ini sudah hampir hilang karena lahan-lahan mereka itu sudah mau habis ya, mau habis ditanami dengan sawit dan eh, karet juga. Tapi yang paling apa namanya, yang paling dominan itu adalah kelapa sawit ya, karena memang hasilnya
menanamnya lebih mudah dan hasilnya stabil ya. Dan itu memang lebih disenangi dibandingkan karet. Bahkan ada beberapa warga Dayak Kenya yang di sekitar Samarinda ini dulu mereka punya kebun sawit, sorry, mereka punya kebun karet itu ditebang, kemudian diganti dengan kebun kelapa sawit ya. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan sendiri. Jadi itu sekarang pola pergeseran sosial ekonomi suku Dayak Kenya ya. Jadi mereka ikuti pasar. Kalau melihat sawit bagus mereka ikut di situ. Dulu juga ada 2 tahun lalu kan kakao juga meningkat harganya sampai 140.000. Ada juga menanam kakao ya. Pergeseran-pergeserannya. Saya kira itu wajar aja karena yang mana yang bagus yang menjanjikan ya itu dan ditanami. Ya, saya kira untuk hari ini cukup sekian ya. Ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dibagikan untuk kita silakan atau mau ditanyakan sebelum kita tutup nanti. Bapak izin mau bertanya, Silakan. yang soal bentuk bulan tadi itu, apakah itu memang dari dulu jadikan patokan untuk waktu menanam, dan apakah itu tuh masih terus berlanjut sampai sekarang ini, Bapak? Uh, Coba diulangi Mbak, agak kurang jelas sih. Coba diulangi. Yang tadi disebutkan soal bentuk bulan untuk patokan menanam, Oh ya ya ya. ya, apakah itu memang dari dulu sudah dijadikan sebagai patokan, dan apakah hal itu tuh terus masih ada sampai sekarang dilestarikan? Ya, jadi namanya budaya ini kan apa tergerus terus ya, tergerus oleh zaman atau kemajuan. Ini juga pengetahuan mereka masih ada, tapi sudah mulai nih, sudah mulai tidak terlalu patuh lagi dengan aturan-aturan tersebut ya. Artinya sekarang ada yang suka-suka aja menanam. Kapan dia ada waktu ya nanam. Karena sekarang kan sudah ada pupuk, sudah ada untuk memberantas hama penyakit kan. Kalau zaman dulu kan tidak ada itu. Jadi supaya tanamannya subur atau supaya tidak diserang hama dan penyakit, uh, itu mereka dulu pakai pengetahuan-pengetahuan lokal itu. Sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Soalnya sudah mulai tinggal. Jadi kapan menanam sawit atau nanam apapun, eh, aturan-aturan ada itu sudah terlalu tidak menghalangi lagi. Karena sudah tersedia ini tadi. Kalau ada hama ya ada pestisidanya. Kalau ada penyakit ada ano, ada obatnya masing-masing ya. Saya kira ini di mana-mana perubahan-perubahan seperti itu jadi artinya yang kita percaya zaman dulu itu mulai agak terkikis walaupun pengetahuan mereka masih ada ya. Tapi tidak seketat lagi zaman dulu. Termasuk waktu menanam singkong, nanam kacang, nanam pisang itu sudah. Sekarang, tapi patokan yang paling mereka itu bahwa lebih baik menanam pada waktu bulan apa? Bulan itu lebih separuh ya. Artinya bulan purnama itu sangat bagus untuk menanam. Ya, menanam apa aja bagus untuk menanam pada bulan purnama. Itu yang masih sering dipakai uh, dayaknya. Dan yang dihindari itu bulan yang separuh tadi itu ya, Teng namanya itu sepertinya masih dipakai. Atau pada bulan gelap itu tidak bagus menanam singkong pada bulan yang gelap itu karena nanti katanya singkongnya itu akan ada ada singkong, ada umbinya, tapi suka ini eh, bisa bisa busuk ya. Belum dipanen udah busuk dalam tanah itu. Itu pengetahuan-pengetahuan lokal yang apa mereka miliki ya. Intinya bahwa eh, pelaksanaannya tidak seketat lagi zaman dulu ya. Kalau saya perhatikan di mana-mana terjadi seperti itu. Terima kasih, Ya, Bapak. apa bagaimana? Apakah jawaban saya ini bisa memuaskan? Bisa, Bapak, mencukupi. Ya. Oke, Mas Ferdi, untuk hari ini cukup sekian ya. Ya, mungkin ada satu Pak dari saya yang mau saya tanyakan penasaran terkait dengan sawit ya. Sebenarnya fenomena masyarakat adat ini menanam sawit ini kan akhir-akhir ini memang cukup eksis Pak ya. Nah, kalau di Dayak Kenya sendiri sebenarnya sawit ini masuk di masyarakat itu melalui apa Pak? Kan kalau saya di Kaltara dulu pernah ada
sawit itu masuk karena pemerintah desanya memfasilitasi bibit ke masyarakat. Ada Hmm. juga kan yang sawit itu masuk karena perusahaan ada program plasma, kemudian masyarakat akhirnya punya sawit. Tapi ada juga yang masyarakat itu nanam sawit karena mereka melihat atau ikut-ikutan orang desa yang nanam sawit, mereka Hmm. berhasil, akhirnya mereka juga tertarik gitu. Kalau di kasus Dayak kayaknya sendiri seperti apa sebenarnya, Pak? Sama sama seperti itu Mas Ferdi ya. Sama seperti itu. Pertamanya itu kan mereka dapat plasma kan. Mm, Plasma itu kan hasilnya kecil itu. Sedikit sekali itu. Makanya saya sampaikan ke warga ada yang di desa-desa itu kalau mau nanam sawit atau ada perusahaan yang masuk, jangan plasma karena sedikit hasilnya. Paling dalam 1 hektar 500.000 atau 1 juta itu. Itu jarangnya sampai 1 juta tuh. mm, Mending lebih baik diusahakan sendiri. Nah, jadi faktor utamanya sekarang mengapa hampir sebagian besar kayaknya sudah mulai bertanam sawit karena harga yang bagus ya. Lagian sawit itu kan hampir tidak ada hamanya sekarang ya. Hamanya tidak ada, penyakitnya tidak ada, dan harganya stabil naik terus ya. Beda dengan karet. Karet ini kan agak turun naik ini. Dulu bisa sampai 12.000, 14.000. Sekarang turun lagi sedikit, naik lagi sedikit. Eh, tapi kalau sawit ini eh, trennya naik terus. Sekarang 3.400, dulu kan awalnya dulu kan Rp700 aja kan. Naik 1.200, naik 1.700. Sekarang 3.400, mungkin sebentar lagi 3.500 ya. Jadi sebetulnya eh, mereka sekarang individu ya, karena mereka melihat hasilnya bagus ya, mereka semangat sendiri buka sawitnya. Walaupun tidak disuruh karena mereka lihat itu yang pengalaman dari teman-temannya atau tetangganya yang hidupnya sekarang sudah mulai enak nih karena ada kebun sawitnya. Kalau sudah punya sawit 2 sampai 5 hektar itu sudah apa, lebih dari cukup lah untuk kebutuhan dalam sehari-hari ya. Ya, karena harganya makin baik. Jadi intinya Mas Fedi ini ya, pertamanya dulu kan yang memperkenalkan perusahaan. Nah, ini pribadi-pribadi sekarang walaupun tidak disuruh itu semangat sendiri karena eh, mereka lihat hasilnya bagus. Termasuk saya juga, saya ada semangat juga buka kebun sawit ini ya. Dulu juga tidak suka itu. Sekarang sudah ya mempraktekkan ilmunya kan. Kita kan apa orang pertanian kan harus apalah bisa lah mempraktekkan. ya, Pak. Menarik sekali, Pak. Ya, ya. Apalagi Hmm. apa produk sawitnya kan akan menjadi bukan menjadi kan menjadi bahan bakar kan. Nah itu yang membuat harganya makin bagus. Sebab kita lihat perang di Timur Tengah kan ya bermasalah ini. Tapi kalau dari bahan sawit ya itu apa berapapun kalau menjadi bahan bakar untuk apa kendaraan kita itu permintaannya akan meningkat terus ya. Saya kira itu satu ini penyebabnya makanya sawit itu selalu harganya bagus sekali. Ya, kalau tidak ada ya Ah, teman-teman, Pak, ada lagi ada silakan. Silakan, Pak. masyarakat Dayak, eh, Pak. Nggak, gendis ya. Silakan. Iya, masyarakat Dayak tuh percaya Kak kalau Mandau itu punya kekuatan sakral? Oh ya, yang kita dengar itu kan apa namanya? Mandau terbang kan? Mandau terbang itu kan terjadinya itu waktu peristiwa Sampit tahun 2000 sama nih ya di Kalimantan Barat ya. Eh, ya, yang saya ini dari sumber-sumber utamanya itu eh, kalau mandau kita pakai hari-hari kan itu biasa lah ya. Ada mandau ukir, ada mandau untuk kita pakai untuk pertanian perkebunan. Nah, mungkin yang mau ditanyakan itu adalah kekuatan saktinya mandau itu memang yang it- hanya mungkin 1 2 orang yang punya ya. Jadi yang mandaunya itu punya kesaktian bisa bisa terbang sendiri ya. Biasalah di mana-mana kan ada orang yang punya ilmu tinggi, termasuk orang Dayak ya. Itu bukan Kenya ya. Di Kalteng kan banyak yang punya kesaktian itu ya. Saya kira itu melalui apa? Itu di luar nalar kita sudah ya. Saya tidak terlalu paham, tapi
Saya dengar dari teman-teman memang hanya satu atau dua orang yang punya kesaktian itu, yang bisa membuat mandaunya terbang. Mungkin bukan mandaunya terbang, tapi orangnya ada, tapi tidak kelihatan. Saya dengar itu dia bisa apa? Bisa berdiri di daun kelapa ya. Aja daun kelapa itu kan apa? Lemah ya, tapi bisa beri itu punya kekuatan untuk terbang. Jadi bukan mandaunya yang terbang, tapi mungkin orangnya ada tapi tidak kelihatan. Itu yang saya dengar dari cerita yang memang betul-betul dekat dengan mandau ya, mandau terbang ya. Kalau tadi arah pertanyaannya ke situ Mbak Gendis ya. Kalau mandau-mandau ukir itu biasa biasa aja, tidak ada tidak ada kekuatan gaibnya. Bagaimana? Gimana Gendis? Apa gitu yang bertanyakan tadi? Jadi kekuatan gaibnya itu dari orang-orang yang punya ilmu tinggi kah? Ya, Bu. Jadi Bu, ya. Jadi memang di dunia ini kan banyak yang punya kesaktian ya. Mereka itu yang bisa nih menggerakkan mandau tuh. Mungkin juga mandau itu bisa terbang, dia kan bisa cari musuh sendiri tuh ya. Itu yang saya dengar dari teman-teman yang memang dekat dengan yang mengatur mandau mandau terbang itu. Nah, memang kalau di Dusun Kodaya Kenya ada yang namanya apa? Ada satu mandau terbuat dari ini besinya itu mereka gali sendiri dari tanah, namanya besi kelu namanya. Itu punya kesaktian juga. Tapi saya juga itu hanya dengar aja. Eh, jadi bukan besi yang bukan dari pabrik atau eh, bukan dari pertambangan. Tapi itu besi yang digali sendiri dan waktu dia menggalinya itu ada tanda-tanda alam di situ bahwa di dalamnya itu ada biji besi ya. Itu ditempa sendiri dan itu punya kekuatan ya. Apalagi eh, apa namanya? Ini cerita ya, ini cerita ya. Secara ilmiah juga saya tidak bisa membuktikan, tapi ini cerita. Dan banyak teman-teman yang punya itu, namanya besi besi kelu namanya ya. Itu kalau di lingkungan Dayak Kenya itu, artinya bisa bisa kalau punya itu ya bisa nih. Kita bisa kebal atau orang yang punya ilmu tinggi kalau kita lawan pakai itu ya ilmunya tidak ilmunya tidak lagi tidak berfungsi lagi karena kita punya besi kelu tadi itu. Ya, itu cerita orang tua kami zaman dulu dan sekarang masih ada beberapa teman yang punya mandau tersebut. Kalau saya tidak punya. Ya. Oke, cukup sekian ya. Karena saya masih ada kuliah lagi Ya, berikutnya ini di S2 ya, ini. ya. Baik, teman-teman terima kasih ya dari Universitas Ilmu Bangkurat. Jadi senang bertemu ya. Ini, setelah ini ya mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung ya atau ada pertemuan jemaah lainnya. Kita senang ya Ya, Pak. sharing pengetahuan kita masing-masing tentang etnografi suku kita. Mungkin yang saya sampaikan tidak terlalu mendalam, tapi yang saya sampaikan itu yang praktis-praktis saja ya, yang saya tahu tentang Dayak Kenya. Kebetulan juga saya banyak menulis beberapa buku juga tentang Dayak Kenya, jadi walaupun saya tidak terlalu mendetail, saya ingin menyampaikan itu secara mudah aja, yang mudah dipahami oleh mahasiswa ya. Baik, cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita Waalaikumsalam. bertemu lagi di hari yang lainnya. Mari kita live Eh, masing-masing ya. Pak, kita izin foto bersama dulu, Pak. Oh iya, Mungkin iya, silakan ya, ya. mungkin Kalian aja slide-nya, atur ya. ya slide-nya bisa ditutup, Pak. Slide-nya dia anu ya. Ya, slide-nya ditutup dulu. Share screen-nya diselesaikan. Share screen-nya ya, ada. Oke. Hmm. Apa caranya? Mungkin saya hitung, Pak ya. 1, 2, 3. Teman-teman silakan on cam yang bisa on cam. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih.
Sudah ya? Sudah, Pak. Atau coba ini Mas, apa? Ini sudah, Coba di Pak. foto ini ya. Ini ya, ya. Iya, Pak, sudah. Sudah ya? Nanti untuk materinya kami boleh minta, Pak, di-share. Oh ya, nanti saya Ya, kirim ya. ya, Nanti Pak. saya kirim. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Ilmu yang sangat luar biasa. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung atau bisa berkolaborasi lagi dalam dunia Ya. akademik ataupun dunia yang lainnya, entah itu riset dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mau ya? Kita live ya. Ya. Ya, Pak. Hmm. Hmm.